Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat pagi ayah bunda yang selalu setia mendampingi putra dan putrinya selama belajar di rumah. Oh ya anak-anak, walaupun anak-anak sekarang masih belajar di rumah, tapi jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya apa saja? Yang pertama, anak-anak jangan lupa selalu menggunakan masker jika ingin keluar atau berpergian. Kemudian yang kedua, anak-anak juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan aktivitas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya seperti buku, kemudian pensil, dan penghapus. Dan ayah bunda juga jangan lupa untuk selalu membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Baiklah anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah selesai berdoa, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang gemar menggambar. Adapun materinya adalah yang pertama itu kita akan belajar tentang posisi duduk yang benar saat akan menulis. Kemudian yang kedua, cara memegang pensil yang benar. Kemudian menggambar dengan cara mencetak, dan yang terakhir adalah gerakan tarik menarik. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Di sini ada gambar posisi duduk yang benar jika akan menulis. Kita coba lihat, di sini ada gambar A. Gambar A itu ada seorang anak laki-laki. Kira-kira menurut anak-anak gambar tersebut posisi duduknya sudah benar atau betul ya? Iya, posisi duduk pada gambar A itu posisi duduknya sudah benar. Karena anak tersebut duduknya sudah tegak, kemudian memegang pensilnya juga sudah benar, dari kakinya juga
tersebut, siswa posisi duduknya itu sepertinya badannya membungkuk dan menempel di meja. Kemudian kakinya juga tidak membentuk sudut 90 derajat. Kira-kira betul atau salah ya? Iya, ternyata posisi duduknya itu adalah salah. Kemudian kita lihat gambar yang berikutnya. Gambar yang berikutnya adalah sama, masih ada gambar seorang anak laki-laki. Pada gambar tersebut, posisi duduk anak laki-laki itu tegak. Kemudian memegang alat tulisnya juga sudah benar ya. Jadi posisi duduk anak tersebut adalah benar atau salah ya? Iya, posisi duduknya benar. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ada seorang anak perempuan yang memakai kerudung berwarna merah. Kira-kira menurut anak-anak posisi duduk pada gambar tersebut benar atau salah ya? Iya betul, jawabannya itu benar. Nah, ada yang gambar terakhir, gambar yang keempat. Seorang anak perempuan yang memakai bando berwarna merah. Kira-kira menurut anak-anak posisi duduk anak perempuan tersebut salah atau benar ya? Salah, iya, karena anak tersebut posisi duduknya badannya bersandar di meja. Kemudian kakinya juga tidak membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya kita akan membahas tentang cara memegang pensil yang benar. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada gambar tangan ya, gambar tangan yang memegang pensil. Di situ gambarnya adalah cara memegang pensil yang benar, yaitu diantaranya yang pertama, gunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah untuk memegang pensil. Kemudian yang kedua, letakkan bantalan jempol ke satu sisi pensil. Yang ketiga, tempatkan jari telunjuk di atas pensil. Dan yang terakhir, tanggal pensil di jari tengah. Jadi kalau anak-anak ingin memegang pensil yang benar, yaitu contoh seperti yang digambar, gunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah untuk memegang pensil. Tidak boleh pensil itu digenggam dengan 5 jari. Kemudian letakkan bantalan jempol di satu sisi pensil. Tidak boleh memegang pensil itu dengan 5 jari, 10 jari tangan kita, itu salah. Nah, yang berikutnya, cara memegang pensil yang salah. Nah, cara memegang pensil yang salah seperti yang tadi Ibu katakan, pensilnya itu tidak boleh dipegang dengan 5 jari seperti contoh pada gambar yang ada ya. Jadi jari telunjuk membungkus jempol itu salah. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah melingkari jempol itu juga salah. Kemudian jempol melingkari jari telunjuk itu juga salah. Dan yang keempat, keseluruhan tangan membungkus pensil itu juga adalah cara memegang pensil yang salah. Nah, anak-anak pasti di rumah semuanya menyukai kegiatan menggambar. Nah, di sini kita akan mencoba untuk belajar berlatih menggambar. Bagaimana sih langkah awalnya kalau kita akan melakukan kegiatan menggambar? Nah, yang pertama itu anak-anak bisa dilihat ya di depan ya. Yang pertama itu anak-anak bisa mencoba dengan mengawali kegiatan mencoret di udara. Setelah itu anak-anak juga bisa menggambar di punggung teman. Bisa juga menggambar
digunakan untuk menggambar. Tentunya media dan alat-alat untuk menggambar ini anak-anak pasti semuanya sudah memiliki di rumah. Contohnya adalah yang pertama itu ada krayon, kemudian ada cat air, kemudian ada pensil warna, kemudian ada buku gambar, ada spidol, ada kanvas untuk melukis, ada tempat cat air, ada pula yang namanya kuas. Nah, itu adalah alat atau media untuk menggambar. Kemudian, setelah itu ada juga nih anak-anak. Anak-anak tahu tidak? Menggambar cetak itu apa sih? Nah, menggambar cetak itu adalah menggambar dengan menggunakan jiplakan atau cetakan. Menggambar cetak termasuk ke dalam karya 2 dimensi. Nah, untuk kegiatan menggambar cetak ini, anak-anak bisa menggunakan bahan alam. Contohnya seperti daun-daunan. Anak-anak dapat menempelkan daun-daunan di cat air, kemudian anak-anak bisa menempelkannya di lembaran kertas kosong. Kemudian bisa juga menggunakan pelepah pisang. Pelepah pisang dipotong, kemudian anak-anak tempelkan ke cat air. Setelah ditempelkan ke cat air, anak-anak bisa menempelkannya pada buku gambar atau lembaran kertas kosong. Nah, di sini ada bahan yang digunakan untuk mencetak. Contohnya tadi, itu kita bisa menggunakan daun-daunan. Kemudian kita juga bisa menggunakan telapak tangan kita. Kemudian itu ada yang gambar bintang. Yang gambar bintang itu bisa dari buah belimbing ya. Kemudian ada juga bisa yang kita menggunakan mainan sebagai alat cetaknya. Kemudian pelepah pisang dan jari jempol kita juga bisa dimanfaatkan untuk mencetak. Nah, itu bahan yang digunakan. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak dengarkan ibu bercerita. Nanti anak-anak di rumah tolong simak dan dengarkan baik-baik ya. Nah, di sini ibu akan bercerita tentang kegiatan keluarga Udin. Nah, anak-anak, Udin senang sekali dengan menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin itu memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak dapat memasangkan kegiatan dengan gambar yang dilakukan oleh keluarga Udin. Nah, kita lihat ya contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan cerita yang tadi ibu ceritakan. Nah, di sini pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Udin di bawah ini. Nah, yang paling atas itu ada gambar mobil. Kira-kira gambar mobil ini adalah gambar kesukaan siapa ya? Coba. Iya betul, gambar mobil adalah gambar kesukaan dari paman. Kemudian gambar kedua, yaitu ada gambar gedung. Kira-kira tadi dari cerita yang kita dengar tadi, gambar gedung itu gambar kesukaan siapa ya? Iya betul, gambar kesukaan ayah. Kemudian yang ketiga itu
ada gambar ayam. Gambar ayam, kira-kira gambar kesukaan siapa ya? Gambar kesukaan dari Udin. Nah, yang terakhir itu ada gambar bunga. Gambar bunga ini kira-kira gambar kesukaan siapa ya? Iya betul, gambar kesukaan dari ibu. Nah, berikutnya adalah kita akan bermain olahraga tarik menarik. Nah, dalam kegiatan olahraga tarik menarik ini dilakukan secara berpasangan. Nah, yang pertama yang perlu anak-anak lakukan adalah yang pertama itu berdiri saling berhadapan. Jadi anak-anak berdiri saling berhadapan satu sama lain dengan temannya. Kemudian yang kedua, pegang kedua tangan temanmu. Jadi tangan temanmu itu anak-anak pegang. Kemudian apabila ada aba-aba dari guru, mulailah gerakan saling menarik dengan temanmu. Dan yang terakhir, masing-masing saling menarik dengan kuat. Jadi cara melakukan gerakan tarik menarik ini yang pertama itu anak-anak harus saling berpasangan, kemudian saling berdiri berhadapan dan melakukan gerakan saling menarik. Nah, anak-anak, di sini ibu juga menyediakan beberapa latihan soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nanti ayah bunda jangan lupa untuk membantu anak-anaknya belajar di rumah ya, ayah bunda. Nah, coba lihat. Di sini ada contoh latihan soal. Ada nomor 1. Nomor 1, posisi menulis yang benar adalah, nanti di situ anak-anak bisa pilih dengan cara disilang ya. Ada huruf A, B, dan C. Kemudian ada juga soal nomor 2, posisi duduk yang salah adalah, sama, nanti anak-anak juga bisa memilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara menilang. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan untuk menulis. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Nah, di sini ada gambar cetakan dari pelepah pisang ya. Nah, gambar di atas itu dibuat dengan cara apa kira-kira ya? Kemudian soal yang terakhir itu tarik menarik berpasangan dilakukan dengan menggunakan apakah satu kaki, dua kaki, atau dua tangan. Nah, itu adalah contoh soal dari materi yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, setelah ibu menyampaikan materi, ibu akan menyimpulkan beberapa materi dari yang kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah yang pertama, yaitu sikap duduk yang benar ketika menulis adalah duduk tegak dan posisi badan tidak membungkuk. Kemudian, cara memegang pensil yang benar dan baik adalah pensil dipegang dengan tangan kanan dan ujung pensil dipegang dengan telunjuk dan ibu jari. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah menggambar cetak. Apa sih menggambar cetak? Menggambar cetak adalah menggambar dengan menggunakan jiplakan atau cetakan. Dan menggambar cetak termasuk ke dalam karya 2 dimensi. Nah, dan kesimpulan yang terakhir adalah gerakan tarik menarik dapat melatih keseimbangan dan menguatkan otot. Demikian kesimpulan dan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa
semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.